Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga pada kelas 7 atau kelas 1A, B, C, dan D. Mudah-mudahan semuanya bersama keluarga di rumah masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, dalam pembelajaran online ini adalah perdana buat kita semua. Karena adanya online ini, karena suatu hal yang melanda alam bumi, yaitu wabah. Mudah-mudahan wabah ini segera Allah hilangkan sebelum bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang teks fabel, buku yang kita jadikan referensi utama, yaitu buku yang biasa kita pakai di kelas ini bukunya. Jadi kalau yang udah ada bukunya silakan dibuka bab 6 halaman 194 dan seterusnya. Baiklah, kita akan memulai dan membahas tentang teks fabel. Apa yang dimaksud dengan teks fabel? Secara etimologis, fabel berasal dari bahasa Latin yaitu fabula. Etimologis adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang asal-usul kata. Fabel merupakan cerita fiksi yang berkisah tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Nah, karena fabel termasuk cerita fiksi dan bukan kisah kehidupan yang nyata, fabel sering juga disebut cerita moral karena pesan yang terdapat dalam cerita berkaitan erat dengan moral. Moral adalah tentang nilai baik atau nilai buruk. Kemudian ciri-ciri teks fabel. Yang pertama, tokoh diperankan oleh para binatang. Kedua, watak tokoh seperti manusia. Jadi seperti yang sudah dijelaskan di awal, ada yang berperan sebagai tokoh baik, ada yang berperan sebagai tokoh buruk atau jahat. Kemudian yang ketiga, tokoh binatang berbicara seperti manusia. Jadi kelakuan-kelakuan manusia ini diperankan oleh hewan dalam sebuah cerita. Kemudian yang keempat, cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan sebab akibat. Kelima, menggunakan latar alam. Di latar ini bisa tempatnya seperti hutan atau sungai. Yang keenam, menggunakan kalimat naratif atau peristiwa kalimat langsung bahasa percakapan. Jadi menggunakan kalimat langsung. Nah, kemudian bagian ketiga, unsur-unsur teks fabel. Ada 6 unsur yang terdapat dalam teks fabel. Yang pertama, unsur tema. Tema adalah bagian ide atau gagasan adanya sebuah cerita itu dikembangkan. Yang kedua, tokoh. Tokoh adalah pemeran yang berperan sebagai apa di dalam cerita. Tokoh dan penokohan beda ya. Kalau penokohan itu berarti perwatakan atau sifat. Bisa juga diartikan karakter. Yang ketiga ada alur atau plot. Alur ini adalah jalinan peristiwa yang terjadi dalam cerita. Biasanya kalau fabel ini alurnya maju. Yang keempat ada penokohan tadi. Nah, watak ya. Di sifat atau karakter tokoh-tokohnya, ada yang baik, ada yang jahat, atau ada yang netral. Kemudian yang kelima ada latar atau setting. Latar ini terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama latar waktu, misalkan malam, pagi, siang, atau bisa juga ditentukan oleh waktu jam 7, jam 8, atau bulan, atau minggu, atau tahun mungkin. Dan latar tempat. Nah, tadi latar tempatnya biasanya alam, sungai di hutan, dan latar suasana. Kemudian unsur teks fabel yang keenam yaitu amanat atau pesan. Apa itu amanat? Amanat itu adalah pesan
yang disampaikan pengarang lewat ceritanya. Jadi pesan itu kadang-kadang ada yang tersirat, ada yang tersurat. Jadi tersirat itu tidak langsung, kalau tersurat langsung. Baik, kemudian kita ke bagian struktur teks fabel. Ada 4 struktur teks fabel. Yang pertama ada orientasi, kedua komplikasi, ketiga resolusi, dan keempat koda. Apa itu orientasi? Nah, orientasi ini adalah bagian awal cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, dan waktu. Nah, kemudian komplikasi, apa itu? Bagian cerita yang berisi permasalahan antara satu tokoh dengan tokoh lain. Yang ketiga resolusi, yaitu bagian cerita yang berisi pemecahan masalah. Yang keempat koda. Nah, ini bagian akhir cerita yang berisi pesan atau amalan. Tadi sudah dijelaskan di awal, pesan itu ada yang tersurat, ada yang tersirat. Nah, jadi pada intinya teks fabel ini adalah adanya pengenalan. Biasa pengenalan itu suatu hari atau pada suatu hari, atau misalkan langsung ke tokoh, misalkan sang kucing atau sang kanguru atau sang kancil, kan. Kemudian tokoh-tokoh itu mengalami masalah-masalah komplikasi. Jadi supaya teks fabel ini tambah seru atau dibaca orang menarik, maka harus ada bagian-bagian yang berisi permasalahan. Dan setiap masalah itu ada solusinya atau ada jalan keluarnya. Dan karena ini bersifat fiktif atau tidak nyata, maka nanti biasanya tokoh yang tadinya jahat bisa jadi baik, atau sebaliknya yang tadinya baik jadi jahat. Dan harus selesai di bagian akhir, yaitu koda. Baiklah. Nah, sebelum bagian ke penugasan, para santri yang sudah ada bukunya bisa melihat halaman 222. Nah, di situ ada sebuah teks. Kita langsung buka aja, di sini ada bukunya. Jadi halaman 222, judulnya Kuda Berkulit Harimau. Jadi saya bacakan supaya santri bisa mendengarkan sambil tiduran, sambil rebahan. Mohon simak baik-baik, dan alangkah baiknya didengarkan dan dilihat teksnya. Seekor kuda sedang berjalan dari sebuah ladang gandum menuju sebuah hutan yang lebat. Kuda itu telah puas memakan gandum yang ada di ladang itu. Dia tampak gembira karena tidak ada petani gandum yang menjaga ladangnya. Ketika dia menuju hutan lebat, di tengah jalan, kuda itu melihat sesuatu. Itu seperti kuda harimau, kata kuda dalam hati. Kuda itu lalu mendekatinya, dan ternyata memang benar, apa yang dilihatnya adalah kulit harimau yang tak sengaja ditinggalkan oleh para pemburu harimau. Kuda itu mencoba memakai kulit harimau itu. Wah, kebetulan sekali. Kulit harimau ini sangat pas di tubuhku. Apa yang akan berlaku dengannya ya? Terlintas di benak kuda itu untuk menakuti binatang-binatang hutan yang melewati dirinya. Aku harus segera bersembunyi. Tempat itu harus gelap dan sering dilalui oleh binatang hutan. Tapi di mana ya? Tanya kuda dalam hati, sambil mencari tempat yang cocok. Akhirnya dia menemukan semak-semak yang cukup gelap, tertutup. Mana tadi? Oh, sini ya. Untuk bersembunyi, lalu masuk ke dalamnya dengan menggunakan kulit harimau. Tak lama kemudian, beberapa domba gunung berjalan ke arahnya. Beberapa domba gunung berjalan ke arahnya. Kuda itu mengumumkan bahwa domba-domba itu cocok untuk dijadikan sasaran untuk belajar hilangnya. Ketika domba-domba itu melewatinya, kuda itu meloncat ke arah mereka sehingga sontak domba-domba itu kalang kabut melarikan diri. Mereka takut dengan kulit harimau yang dikenakan kuda itu. "Tolong, ada harimau, lari, cepat lari!" teriak salah satu domba. Kuda itu tertawa bahak-bahak melihat domba itu kontak-manting berlari-lari. Nah, setelah itu
kuda itu kembali bersembunyi di dalam semak-semak. Dia menunggu hewan lain datang melewati semak-semak itu. Ada tapir, uji kemari, tapi lambat betul geraknya. Biarlah, aku jadi bisa lebih lama bersiap-siap melompat, kata kuda itu dalam hati. Tibalah saat kuda itu meloncat ke arah tapir itu, ia terkejut dan lari tunggang langgang menjauhi kuda yang memakai kulit harimau itu. Kuda itu kembali ke semak-semak sambil bersorak kemenangan di dalam hatinya. Kali ini, kuda itu menunggu lebih lama dari biasanya. Tetapi hal itu tidak membuatnya bosan. Tiba-tiba, seekor kucing hutan berlari sambil membawa seekor tikus di mulutnya. Kucing itu tidak melewati semak-semak. Kucing hutan itu duduk menyantap tikus yang ia tangkap di dekat pohon besar. Ternyata kucing itu tidak melewati semak-semak ini. Biarlah aku membuatnya kaget di sana, kata kuda itu dalam hati. Kuda itu pun keluar dari semak-semak dan berjalan hati-hati mendekati kucing hutan. Saat jaraknya sudah sangat dekat dengan kucing hutan, kuda itu mengaum seperti halnya seekor harimau. Tetapi rupanya dia tidak sadar bahwa bukannya mengaum, dia malah meringkik. Jadi suara harimau dan suara kuda jelas jauh berbeda ya. Mendengar suara itu, kucing hutan menoleh ke belakang dan melihat seekor kuda berkulit harimau. Sesaat, kucing hutan itu siap-siap mengambil langkah seribu, jadi ancang-ancang kucing. Tetapi ia malah tertawa terbahak-bahak sembari berkata, "Saat aku melihatmu memakai kulit harimau itu, aku pasti akan melari ketakutan. Tapi rupanya suaramu itu rekikan kuda, jadi aku tidak takut." Kucing hutan itu juga berkata kepada kuda bahwa sampai kapanpun suara ringkiknya tidak akan bisa berubah jadi auman. Kuda berkulit harimau itu menambahkan bahwa sepandai-pandainya orang berpura-pura, suatu saat akan terbongkar juga kepura-puraannya itu. Jujuran merupakan sikap yang paling indah di dunia ini. Oke, teks ini diadaptasi dari www.dongengceritarakyat.com. Baik, itulah teks fabel yang terdapat di buku paket halaman 222. Jadi sebagai penugasan pada pembelajaran kali ini, kalian menentukan struktur teks fabel tersebut. Kemudian jawabannya dikirim ke grup Classroom paling lambat 1 pekan sampai Sabtu 11 April 2020. Jadi kalau ada yang belum paham, bisa langsung ditanyakan di Classroom itu. Mudah-mudahan semuanya paham dan bisa mengerjakan tepat pada waktunya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.